Shalom, bab ke-29 dari buku Kerinduan Segala Zaman, berjudul Hari Sabat. Mengupas tuntas esensi, maksud asli dan pemulihan hari Sabat yang dilakukan oleh Yesus, bab ini menyoroti bagaimana tradisi buatan manusia telah mengubah hari yang seharusnya menjadi berkat, menjadi sebuah beban yang melelahkan, serta bagaimana Kristus menegaskan kembali otoritasnya atas hari kudus tersebut. Berikut ini adalah ringkasan poin-poin penting di bab 29. Yang pertama, asal-usul Sabat dan penyimpangan oleh kaum Farisi. Ellen G. White memulai dengan menjelaskan bahwa institusi Sabat didirikan pada saat penciptaan demi keuntungan manusia, sebagai hari perhentian, sukacita, dan sarana untuk mengingat kasih serta kuasa penciptaan Allah. Namun, setan bekerja melalui para pemimpin agama Yahudi, khususnya kaum Farisi. Untuk merusak hari ini, mereka memagari hari Sabat dengan ratusan aturan tradisional yang sangat kaku, rumit, dan tidak masuk akal. Akibatnya, hari Sabat yang dirancang sebagai hari kemerdekaan rohani dan berkat telah berubah menjadi belenggu yang dingin, kejam, dan melelahkan bagi rakyat jelata. Poin kedua, peristiwa memetik gandum pada hari Sabat. Konfrontasi pertama dalam bab ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati ladang gandum pada hari Sabat. Karena lapar, para murid memetik beberapa bulir gandum, mengisinya di dalam tangan mereka, lalu memakannya. Orang Farisi yang selalu memata-matai Yesus segera melayangkan protes. Lihat, mengapa mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Menurut aturan lisan mereka, memetik gandum disamakan dengan menuai, dan mengisinya disamakan dengan menumbuk. Keduanya dikategorikan sebagai pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Poin ketiga, jawaban Yesus dan teladan Raja Daud. Yesus membela murid-muridnya dengan merujuk pada teladan sejarah yang sangat dihormati orang Yahudi, yaitu Raja Daud. Ketika Daud dan pengikutnya kelaparan dan melarikan diri, ia masuk ke rumah Allah dan memakan roti sajian yang secara hukum biasanya hanya boleh dimakan oleh para imam. Yesus menunjukkan bahwa kebutuhan kemanusiaan yang mendesak seperti rasa lapar mengalahkan aturan-aturan seremonial. Allah lebih menginginkan belas kasihan daripada persembahan korban lahiriah yang kaku. Poin keempat, penyembuhan pria yang mati sebelah tangannya. Konfrontasi memuncak di dalam sebuah rumah ibadat ketika ada seorang pria yang mati sebelah tangannya. Orang Farisi mengawasi Yesus untuk melihat apakah dia akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat dengan maksud untuk mendapatkan alasan hukum untuk menuduhnya. Yesus membaca pikiran jahat mereka dan menantang mereka dengan pertanyaan menohok. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuhnya? Yesus memberikan analogi. Jika seekor domba milik mereka jatuh ke dalam paret pada hari Sabat, mereka pasti akan segera menolongnya demi menyelamatkan aset mereka. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada seekor domba? Dengan pandangan muka yang bercampur sedih karena kedegilan hati mereka, Yesus menyembuhkan pria itu. Tangan yang mati itu seketika pulih. Bukannya bertobat melihat kuasa Allah, orang Farisi justru keluar dan langsung bersekongkol dengan kaum Herodian untuk merencanakan pembunuhan Yesus. Poin kelima, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di bab inilah Yesus mengucapkan pernyataan teologis yang sangat agung mengenai hakikat hari kudus. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Ellen G. White menekankan makna terdalam dalam
Sabat untuk manusia. Sabat dirancang untuk melayani kebutuhan manusia secara fisik juga rohani. Bukan manusia yang dikorbankan demi mempertahankan formalitas hari tersebut. Kristus pemilik Sabat. Karena Yesus adalah Sang Pencipta yang mendirikan Sabat di Eden, Dialah yang paling tahu bagaimana hari itu harus dipelihara. Tindakan yang benar pada hari Sabat. Melakukan perbuatan kasih, meringankan penderitaan sesama, menyembuhkan yang sakit, dan mengagumi ciptaan Allah bukanlah pelanggaran Sabat, melainkan penggenapan tertinggi dari maksud suci hari tersebut. Inti pesan dari bab ini adalah bab ini membongkar kepalsuan dari legalisme yang mementingkan formalitas hari kudus, tetapi kehilangan akan kasih dan belas kasihan di dalam hati. Melalui tindakannya, Yesus memulihkan hari Sabat dari debu tradisi manusia yang merusak, mengembalikannya sebagai hari yang penuh kemerdekaan, sukacita, dan saluran berkat yang mendekatkan hati manusia